Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini kembali lagi kita belajar mata pelajaran ekonomi bisnis untuk kelas 10. Nah, materi hari ini adalah pelaku kegiatan ekonomi gitu. Langsung aja. Nah, peta konsep hari ini atau hal-hal yang akan kita pelajari pada materi pelaku kegiatan ekonomi itu apa aja? Yang pertama ada pelaku kegiatan ekonomi. Yang kedua, diagram interaksi pelaku kegiatan ekonomi. Yang ketiga, konsumsi sebagai kegiatan ekonomi. Dan yang keempat, produksi sebagai kegiatan ekonomi. Nah, tapi hari ini kita tidak akan membahas semuanya, hanya beberapa saja yang akan kita bahas. Oke, langsung. Yang pertama, pelaku kegiatan ekonomi. Jadi, pelaku kegiatan ekonomi itu siapa aja? Nah, di sini ada yang pertama, rumah tangga konsumen. Kemudian yang kedua ada rumah tangga produsen. Yang ketiga ada pemerintah, dan yang keempat ada masyarakat luar negeri. Nah, nanti ini akan kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama, rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen itu apa? Nah, jadi rumah tangga konsumen itu atau bisa disebut juga rumah tangga keluarga. Nah, di mana keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Rumah tangga konsumen ini kalau dalam sistem ekonomi adalah rumah tangga yang paling pertama, gitu ya. Kemudian yang kedua, peran rumah tangga konsumen itu sebagai apa? Tentu sebagai konsumen atau orang yang mengkonsumsi barang dan jasa, dan penyedia faktor produksi. Gitu. Faktor produksi itu apa? Nah, di sini ada. Faktor produksi itu bisa terdiri dari tanah, modal, tenaga kerja, dan kewirausahaan gitu. Contohnya misalnya gini, ada Bapak Budi sebagai seorang produsen atau pengusaha ayam geprek. Kemudian Bapak Andi memiliki sebuah ruko yang tidak terpakai. Kemudian ruko tersebut disewakan kepada Bapak Budi. Nah, Bapak Andi tersebut adalah pemilik faktor produksi berupa tempat gitu ya, atau tanah, atau bisa juga gedung gitu. Jadi faktor produksi itu tidak hanya tanah, modal, tenaga kerja, dan kewirausahaan. Ada yang lain-lainnya juga, gedung misalnya seperti itu. Kemudian kalau tenaga kerja misalnya, nah tadi Bapak Andi adalah pengusaha ayam geprek. Dia nggak bisa mengerjakan sendiri, dia butuh karyawan. Nah, karyawan ini berasal dari rumah tangga konsumen gitu. Yang kedua, ada ciri-ciri rumah tangga konsumen itu apa aja? Nih, yang pertama, tadi ya, pemilik dari semua faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Yang kedua, pendapatan rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen itu berasal dari kompensasi faktor produksi. Nah, bisa berupa upah, sewa, bunga, dan keuntungan. Jadi kayak contohnya tadi, Bapak Andi tadi yang menyewakan rukonya itu mendapatkan upah ya dari ruko yang dia sewakan untuk Bapak Budi menjual ayam geprek gitu. Yang ketiga, kegiatan utama rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen itu menjadi konsumen dari semua barang dan jasa. Tentu ya, sesuai dengan namanya adalah rumah tangga konsumen. Tentunya kegiatan utama dari rumah tangga tersebut adalah mengkonsumsi barang dan jasa. Yang keempat ada ciri-cirinya, rumah tangga konsumen itu menghabiskan pendapatannya untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen. Ya, jadi ketika dia tadi mendapatkan kompensasi dari faktor produksi berupa sewa atau tenaga kerjanya dia tadi, nah upah tersebut digunakan oleh konsumen untuk membeli barang dan jasa gitu. Dan yang terakhir ada
Jika rumah tangga konsumen memiliki simpanan, maka simpanan akan mengalir ke perusahaan dalam bentuk investasi. Contohnya misalnya Bapak Budi tadi kekurangan modal, dia bilang ke Pak Andi, gimana kalau kamu investasi di perusahaan ayam geprek saya, nanti per tahunnya akan mendapatkan pendapatan atau keuntungan sebesar 10%, seperti itu. Selanjutnya, kalau ada rumah tangga konsumen, tentunya ada rumah tangga produsen atau rumah tangga yang memproduksi barang dan jasa. Di sini ada pengertiannya. Rumah tangga produsen atau disebut perusahaan merupakan kesatuan ekonomis yang bertujuan mencari laba dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tentu ya, orang membuat usaha itu untuk mencari laba atau keuntungan dan juga memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, rumah tangga produsen itu ada dua macam. Yang pertama, perusahaan milik negara. Nah, perusahaan milik negara ini lebih condong untuk melayani masyarakat dan memperoleh laba. Yang kedua ada perusahaan milik swasta. Nah, kalau perusahaan milik swasta ini lebih cenderung untuk memperoleh laba. Contohnya perusahaan milik negara itu seperti Pertamina, kemudian PT Kereta Api Indonesia. Nah, kalau PT KAI itu tentu melayani masyarakat dalam hal transportasi ya. Selain itu juga untuk memperoleh keuntungan tentunya. Kalau perusahaan milik swasta itu contohnya misalnya Jarum Group, kemudian Unilever, seperti itu. Di sini ada karakteristik rumah tangga produsen. Yang pertama, tidak memiliki sumber daya sendiri untuk menghasilkan barang dan jasa. Tentu ya, karena faktor produksi tadi atau sumber dayanya itu dimiliki oleh rumah tangga konsumen. Itu. Yang kedua, membeli atau menyewa faktor produksi dari rumah tangga konsumen. Ya, yang kedua ini berkaitan dengan yang pertama karena dia tidak memiliki sumber daya sendiri sehingga dia menyewa atau membeli dari rumah tangga konsumen. Gitu. Yang ketiga, menggunakan faktor produksi dan melakukan kegiatan produksi serta menjual barang dan jasa kepada rumah tangga produsen. Tentu ya, karena dia adalah rumah tangga produsen, pasti kegiatan utamanya itu adalah memproduksi barang dan jasa untuk dijual kepada rumah tangga konsumen. Selanjutnya, membayar pajak kepada pemerintah, tentu ya, karena pendapatan utama pemerintah itu adalah dari pajak. Nah, biasanya pajak yang paling besar itu dari perusahaan-perusahaan atau produsen-produsen gitu. Kemudian tidak memiliki simpanan gitu. Selanjutnya, selain ada rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, ada juga rumah tangga pemerintah atau pemerintah. Nah, di sini berdasarkan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, jadi atas dasar pasal tersebut itu pemerintah harus bertindak sebagai pelaku kegiatan ekonomi juga. Nah, di mana mengelola sumber daya yang ada seperti tambang minyak bumi, kemudian batu bara, kemudian aspal dan lain sebagainya. Nah, contohnya di sini ada tambang minyak bumi itu dikelola oleh Pertamina karena di sini mengacu pada undang-undang tersebut ya, pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, selain itu, pemerintah juga membentuk badan usaha milik negara atau jika disingkat BUMN untuk melakukan kegiatan ekonomi lainnya gitu.
di sini ada juga karakteristik dari rumah tangga pemerintah. Yang pertama, menjaga kondisi ekonomi dengan cara menjaga stabilitas harga, kemudian melakukan distribusi pendapatan agar tidak menimbulkan kesenjangan sosial. Distribusi pendapatan didapat melalui pajak. Nah, gitu. Kemudian, pajak yang diterima untuk pembayaran transfer. Pembayaran transfer itu adalah pembayaran yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat. Contohnya, tunjangan kesehatan, kemudian tunjangan pendidikan, dana sosial, kemudian ada gaji veteran atau gaji pensiun. Selanjutnya di sini ada belanja pemerintah itu terdiri dari belanja rutin dan belanja bulanan. Contohnya pembayaran gaji PNS, kemudian pemeliharaan fasilitas umum, jalan, jembatan, listrik, seperti itu. Dan ada rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen membayar pajak kepada pemerintah. Jadi pemerintah menerima pajak dari rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Selanjutnya ada masyarakat luar negeri. Oke. Nah, kalau di kegiatan masyarakat luar negeri itu pasti mencakup kegiatan ekspor dan impor. Nah, adanya kegiatan ekspor dan impor menunjukkan bahwa negara asing itu juga dipengaruhi dan mempengaruhi oleh usaha rumah tangga konsumen dan pemerintah. Nah, kemudian di sini kita akan membahas model diagram interaksi antar pelaku ekonomi gitu. Jadi diagram interaksi antara pelaku ekonomi rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, kemudian masyarakat luar negeri. Yang pertama akan kita bahas adalah model diagram sederhana atau bisa juga disebut dengan dua sektor. Nah, yang pertama itu karena dia terdiri dari dua sektor berarti hanya ada dua rumah tangga di sini atau dua pelaku kegiatan ekonomi. Yang pertama ada rumah tangga konsumen, kemudian yang kedua ada rumah tangga produsen. Nah, bisa dilihat di sini tanda panahnya dari rumah tangga produsen ke rumah tangga konsumen itu ada kegiatan barang dan jasa atau penyaluran barang dan jasa. Atau bahasa sederhananya adalah rumah tangga produsen menjual barang dan jasa kepada rumah tangga konsumen. Kemudian, ketika rumah tangga konsumen membeli barang dan jasa tersebut harus melakukan pembayaran atau disebut juga pembayaran barang dan jasa. Kemudian, dari rumah tangga konsumen tadi kan memiliki faktor produksi atau sumber daya yang disalurkan untuk rumah tangga produsen. Nah, kemudian dari rumah tangga produsen ke rumah tangga konsumen ketika menggunakan sumber daya tersebut, maka akan melakukan pembayaran sumber daya atau pembayaran sewa, pembayaran gaji, dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian ada model diagram sederhana atau tiga sektor. Nah, sama seperti yang model dua sektor, ada rumah tangga konsumen, kemudian ada rumah tangga produsen. Seperti tadi, dari rumah tangga konsumen dari rumah tangga produsen ke rumah tangga konsumen, ada kegiatan penyaluran barang dan jasa, kemudian dari rumah tangga konsumen melakukan pembayaran atas barang dan jasa, kemudian dari rumah tangga konsumen ke rumah tangga produsen, penyaluran sumber daya atau faktor produksi. Nah, dari rumah tangga produsen melakukan pembayaran atas sumber daya yang sudah digunakan. Nah, karena dia tiga sektor, di sini ada penambahan pelaku kegiatan ekonomi yaitu pemerintah. Nah, dari rumah tangga konsumen ke pemerintah tadi melakukan pembayaran pajak. Contohnya pajak bumi bangunan, pajak kendaraan roda 2 atau kendaraan roda 4, seperti itu. Kemudian
dari pemerintah memberikan layanan berupa fasilitas jalan, jembatan, rumah sakit, dan lain sebagainya. Kemudian juga dari rumah tangga produsen melakukan pembayaran pajak. Dan dari pemerintah untuk rumah tangga produsen memberikan fasilitas juga gitu. Nah, selanjutnya ada model diagram sederhana 4 sektor. Di sini sama saja seperti model diagram sederhana 3 sektor, ada rumah tangga konsumen, ada rumah tangga produsen, penyaluran barang jasa, kemudian pembayaran barang jasa, kemudian penyaluran sumber daya, kemudian ada pembayaran sumber daya, ada juga pemerintah, kegiatan melakukan pembayaran pajak, kemudian kegiatan penyaluran fasilitas kepada rumah tangga konsumen. Selanjutnya juga ada rumah tangga produsen melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah, kemudian dari pemerintah memberikan fasilitas untuk rumah tangga konsumen. Nah, untuk diagram 4 sektor di sini ada penambahan yaitu masyarakat luar negeri. Nah, dari rumah tangga produsen ke masyarakat luar negeri itu ada kegiatan ekspor atau gampangnya karena keluar itu adalah ekspor. Kemudian ketika dari masyarakat luar negeri memberikan barang dan jasanya ke dalam negeri atau kepada rumah tangga produsen, itu disebut kegiatan impor. Seperti itu. Oke, untuk materi diagram hubungan antar pelaku kegiatan ekonomi hanya sampai di sini, sampai diagram 4 sektor. Nah, terima kasih. Untuk materi hari ini sudah selesai. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Terima kasih untuk waktunya. Sampai bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Semoga penjelasannya dapat dipahami dengan baik. Kalau ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.